kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya dari tadi mau coba menyimak dan diam, tapi ternyata memang mesti mau bertanya. Pertanyaan yang pertama begini, Mer. Ada kasus di daerah kami, mereka menikah, masih cowok dan cewek. Tetapi ketika selesai acara pernikahan, ternyata mereka tidak tidur sama-sama. Nah, mereka tidak tidur sama-sama, dan karena itu malam pertama, akhirnya si laki-laki ini meminta izin untuk pulang ke kampungnya karena katanya ada urusan. Nah, akhirnya dia pulang, dan ternyata si istrinya ini mengikuti. Dan ternyata ketika sampai dan sudah pariki dan begitu, ternyata ada di kamar dan suaminya itu bersama dengan seorang laki-laki. Ternyata dia seorang begitulah. Itu. Jadi begini, dari yang menjadi pertanyaannya begini, apakah mereka kan sudah menikah tetapi tidak bersetubuh? Dengan kasus seperti itu, mungkin ini kita tidak tahu apakah keluar dari topik, tetapi cuma mau coba bertanya, apakah bisa dijawab oleh Ner? Apakah memang secara Alkitab mereka sudah si istri ini sudah memang tidak bisa menikah lagi karena sudah terikat pernikahan, walaupun ternyata seperti itu? Apakah memang sudah tidak boleh menikah karena terikat pernikahan, atau masih boleh dinikahkan, menikah kembali, tetapi secara Alkitab dia itu mereka sah dalam pernikahan? Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini di jemaat kami ada satu keluarga, mereka terima Yesus. Mereka dari Muslim Jawa Timur, dan mereka karena dari Muslim otomatis ada kesadaran yang pun bahwa mereka harus menikah, begitu. Nah, memang ini kok karena kata orang di GPDI banyak sekali aturan sekarang, dan orang gembala itu memang yang harus patuh kepada aturan, karena kalau nyanda orang yang menjadi korban, begitu. Jadi persoalannya begini, dengan aturan kan orang ada sekarang, kalau mereka sudah hidup bersama tidak boleh dinikahkan di dalam gereja. Nah, sedangkan saat ini mereka mau menikah di dalam gereja. Ini memang jadi dilema. Cuma karena Mener juga kita tahu orang GPDI, dan di sini juga ada banyak pengurus-pengurus majelis-majelis wilayah. Memang ini jadi dilema sekarang bagi saya, melihat ini jiwa yang memang Muslim, orang Jawa Timur asli. Dia saja sudah lama di Manado, tapi cara bicaranya memang masih logat Jawa. Dia memang memberi diri betul. Dia datang sendiri. Dia bilang walaupun kita pe suami, kita pe pasangan nyandak mau pergi gereja, kita semua pergi gereja. Orang tanya, ngana maksudmu apa ini? Karena kita mau ketemu dengan Tuhannya orang Kristen, begitu. Nah, cuma yang saya takutkan sekarang ini itu, jangan sampai ketika tidak dinikahkan di dalam gereja, kemudian ada kekecewaan sehingga dia akhirnya kembali di agamanya, yaitu Muslim. Sedangkan memang perjuangan sekali mendoakannya, apalagi ini dari Muslim. Kalau cuma dari organisasi lain biasa itu, tapi ini dari Muslim, jiwa yang memang harus diselamatkan. Jadi menurut saya mau bertanya itu kepada Ner. Yang kedua itu kan mereka dari Muslim, kemudian sekarang jadi Kristen, jadi untuk pernikahan mereka. Terima kasih. Itu sebenarnya bukan ininya Ner ya. Saya bilang tadi mungkin keluar dari topik, tapi kita coba. Iya, kira-kira silakan. Memang itu harus diputuskan di kalangan gembala.
karena saya bukan gembala. Begitu kan? Saya ngomong sebenarnya nggak punya beban, karena saya bukan gembala, nggak akan dipecat. Betul kan? Betul. Saya ngomong dari sisi manusiawi. Jadi kalau tadi yang muslim tadi ya, pertanyaan. Sekarang Pak, dia muslim, dia menuntut menikah atau tidak? Dia minta dinikahkan? Minta di gereja. Kalau misalnya tidak dinikahkan, Bapak takut dia tinggalkan Yesus. Motivasi untuk mengasihi Yesus dipertanyakan. Masih kanak-kanak kan Pak? Iya. Saya rasa kalau Bapak tidak nikahkan dengan konsekuensi demikian, maka itu sebuah ujian. Apakah betul saya meninggalkan agama Muslim, lalu hidup mencari Yesus, kok cuma alasan tidak dinikahkan karena masalah itu? Ya, ini kan orang pakai unsur pendekatan-pendekatan. Maka dipertanyakan komitmennya untuk mengasihi Yesus. Kan begitu. Dia bukan cari yang lain, dia cari Yesus di gereja itu. Dan saya pikir kajian-kajian tentang ini sementara dikaji. Kalau saya ngomong dengan beberapa majelis daerah, belum sama persepsi, belum sama. Jadi kita lihat saja nanti selanjutnya. Kedua, yang pertanyaan awal tadi, sudah nikah cowok cewek, tapi ternyata dia seorang gay, ya, gay. Itu masuk di kategori dari kata kecuali karena zina, porneia. Porneia itu punya arti dia seorang yang melakukan hubungan seks tidak wajar dengan binatang, dengan sesama. Tapi konsekuensinya nggak boleh nikah. Karena Alkitab menyebutkan sejak awal Tuhan menghendaki tidak ada perceraian. Tapi karena kedegilan dan kekerasan kamu mau cerai. Sebab orang yang terikat sekali itu terikat seumur hidup dengan pasangan hidupnya. Tuhan tidak pernah kenal istri kedua, suami kedua. Yang Tuhan hanya kenal ikatan pertama pernikahan. Kecuali yang salah satu sudah meninggal, maka itu berhak dia bebas karena tidak lagi ada ikatan. Jadi kalau memilih untuk kasih tinggal, memilih untuk cerai, masuk di kata porneia tadi, karena zina. Tapi kalau untuk menikah, gak ada alasan. Itu saya bicara dari sisi guru, bukan aturan gereja. Ya, kalau guru harus bilang apa adanya. Kalau gembala, dia banyak DP umpan tarik, seolah-olah ingin membenarkan dengan begitu banyak alasan. Kalau guru enggak, guru harus bilang A, B, B.